Akhir-akhir ini market bener-bener lagi ngebingungin banget nih teman-teman. Di buy dia turun, di sell dia naik. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, sekarang juga Bitcoin sudah mulai terkoreksi kembali sejak kemarin itu sempat mencapai level ATH yang sebelumnya, teman-teman. Apakah memang sebenarnya kita udah benar-benar mentok nih di puncak siklus bull market? Atau kira-kira kita bakal kena jebakan whales? Karena sebenarnya whales itu siap untuk naikin market lagi. Khususnya di sini altcoin. So, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama di sini aku pengen cek terlebih dahulu ya dari segi Bitcoin dominance. Ini Bitcoin dominance menarik banget teman-teman. Jadi memang itu sekarang yang sedang menjadi pusat perhatian kita saat ini, di mana memang dominasi Bitcoin saat ini sedang mengalami penurunan di bawah 60%. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nanya ya, kenapa baru dibahas sekarang? Nah, teman-teman boleh flashback ataupun scroll video lamaku karena memang kita udah sama-sama memprediksi hal ini tuh bakal terjadi teman-teman ya. Event itu saat Bitcoin dominance-nya masih di sekitar level 65 persenan seperti itu ya. Nah, di sini pasar di pembukaan awal minggu ini terlihat terjadi koreksi seperti itu ya, di mana Bitcoin turun sekarang di level 115.000. Lalu Ethereum ini di 4.300 teman-teman ya. Sekarang itu altcoin lagi mencoba untuk perform seperti itu ya. Nah, tapi apakah ini bakal digagalkan dengan aksi penurunan harga Bitcoin yang baru-baru ini terjadi kurang lebih sekitar 2%? Oke, sebelum itu teman-teman kita bakal cek terlebih dahulu agenda penting minggu ini ya yang bakal terlaksana nih, di mana memang tanggal 21 Agustus nanti itu bakal ada FOMC meeting minute. Ini juga kemungkinan besar bakal ngebahas apakah di next FOMC bakal ada pemangkasan suku bunga atau kira-kira masih tinggi suku bunganya, ini juga bakal berpengaruh teman-teman ya. Lalu ada initial jobless claim, existing home sale, PMI, dan di hari Jumat nih teman-teman, Jerome Powell itu bakal speaks ya. Kira-kira apa nih yang bakal dia omongin nanti. Dan kita jaga-jaga aja teman-teman ya, karena memang sekarang nih market lagi agak nyeremin seperti itu ya. Saran aku sih buat teman-teman yang belum entry, ya mendingan tahan dulu lah gitu sampai benar-benar market itu mulai stabil lagi seperti itu ya. Kalau kita cek juga nih dari segi pergerakan Bitcoin ini benar-benar volatil banget teman-teman ya. Jadi kita sempat melihat pada minggu lalu di mana Bitcoin itu kan masih diperdagangkan, dia recover ya, seperti itu recover dari 111 something, lalu recover balik lagi nih teman-teman ke 118.000. Nah, kita nggak, dia bakal naik secepat itu teman-teman ya, naik secepat itu dan down secepat itu. Jadi memang ini yang dinamakan volatilitas tinggi teman-teman ya. Apalagi kalau kalian di futures itu udah habis lah kalau marketnya seperti ini, kecuali ya teman-teman punya modal besar gitu ya untuk menahan akun kalian. Nah, di sini apa yang telah terjadi? Kita cek dulu dari secara mingguan candlenya di sini teman-teman. Bitcoin itu belum breakout sebenarnya ya. Jadi posisi di sini masih sideways. Kalau kita cek itu penutupan candle mingguannya di 117.300 teman-teman. Dan itu kembali lagi nih seperti yang terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Terakhir kali itu em, yang kita ekspektasi bakal terjadi breakout itu di tanggal 14 Juli ya. Tapi nggak mampu. Jadi di sini udah dua kali pembentukan shadow seperti itu ya sampai ke 120 ribuan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah Bitcoin ini sekarang lagi berusaha untuk menjebak para retail atau gimana nih? Gitu ya. Oke, di sini teman-teman kita perlu antisipasi nih dua area yang kemungkinan besar itu menjadi liquidity sweep gitu ya. Jadi para paus ini sedang bermain-main untuk ngambil likuiditas di dua area itu seperti itu ya.
Yang pertama itu area 120 sampai dengan 124.000 itu area atas, dan yang area bawahnya itu di 115 sampai dengan 112 ya, atau mentok di 111.900. Ini dua area yang perlu kita waspadai teman-teman ya, berpotensi untuk memicu back out seperti itu ya. Kalau opini aku pribadi, selama Bitcoin keep di atas 113.000 teman-teman, ini masih tergolong dia berpotensi buat dorong ke atas lagi seperti itu ya. Dan ini area yang realnya itu sebenarnya di sini nih, di sekitar sini. Area realnya itu di 120 sampai 115.000 itu area realnya dia. Jadi di bawah atau di atas itu bisa jadi itu adalah area liquidity sweep, di mana whales ataupun para paus itu pengen ngambil likuiditas dari area tersebut. Jadi buat orang-orang yang nge-buy di atas 119.000 itu kena tuh liquidity sweep di atas, dan orang-orang yang nge-sell di bawah 115.000 kena juga gitu teman-teman ya, liquidity sweep yang ada di bawah seperti itu. Jadi kayak serba salah. Nah, terus amannya gimana nih kalau seperti ini teman-teman? Amannya nggak usah ngapa-ngapain dulu sih kalau lihat dari posisi yang sekarang. Tapi berita positifnya itu adalah teman-teman, sekarang alt season memang kan lagi on point seperti itu ya. Kita udah sama-sama lakukan analisa, dan ini terakhir kali kapan ini ya, lumayan lama ya teman-teman kita analisa. Ini kita geser aja actualnya sekarang, di mana memang kita udah sama-sama melihat adanya pembentukan pola double top seperti itu ya, dan double top ini kemungkinan besar bakal mengirim dominasi Bitcoin untuk jatuh di bawah 60% seperti itu, dan sekarang ini sudah terrealisasi teman-teman. Nah, apa sih yang terjadi nih sekarang? Kita cukup nikmati aja sebenarnya alt season yang kemungkinan besar sebenarnya udah dimulai seperti itu. Karena apa alasannya bisa bilang alt season itu udah dimulai? Alasannya adalah teman-teman boleh cek aja chartnya Ethereum, di mana Ethereum itu sudah back to ATH yang sempat tersentuh olehnya itu pada tahun 2021. Nah, ini mungkin juga sebagian dari orang-orang banyak yang panik juga ya. Kita sempat analisa waktu itu ketika dia kembali lagi ke ATH, mungkin ya dia bakal bisa tembus ke $7.000. Tapi ternyata kan kena fake tuh di situ. Akhirnya market drop dulu di awal 2025 ya, yang dimulai di akhir 2024 itu teman-teman. Nah, sekarang apakah itu kasusnya bakal terulang lagi? Kalau menurut pendapat aku sih enggak ya. Yang sekarang itu enggak bisa kita bilang fake. Kenapa? Karena dia udah sah nih teman-teman. Dia tembus dari harga tertinggi di 2024 ini. Jadi candle-nya udah bener-bener close di atas itu ya. Kalau kemarin itu kan bener-bener dia kayak lagi struggle ya, nyoba lagi, dan juga belum break di ATH yang tahun 2021, tepatnya bulan Mei itu, seperti itu ya. Jadi kayak masih struggle. Nah, di sini teman-teman kita antisipasi nih, ETH ini akan mengalami koreksi kurang lebih ya 4.000 atau mentok-mentok di 3.800 ya teman-teman. Ini mungkin juga bakal memicu kepanikan ya di sebagian besar orang. Padahal kalau teman-teman perhatikan, ini berpotensi untuk berubah ya, zona resisten sebelumnya untuk berubah menjadi zona support. Kalau misalnya ini masih terjaga, dan di sini juga kita bisa lihat ada area demand nih di 3.800 sampai dengan 3.900. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk hal ini bisa terjadi, lalu akan mendorong ETH lebih kuat lagi teman-teman naik ya. Bahkan mungkin bisa tercapai nih prediksi di 5.000 sampai dengan $7.000. Mengingat tadi kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ini sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan seperti itu ya. Sekarang udah target tercapai, ini double top-nya seperti itu, dan kemungkinan besar akan menguji area support sebelumnya di 60,89%. Barulah setelah itu kemungkinan besar bakal drop lagi teman-teman. Jadi selama ini menguji ke atas ya, selama ini menguji ke area support sebelumnya, kalau dia mulus ya teman-teman,
patuh dan taat gitu ya pada teknikal. Nah, reject di area 61% itu, lalu dia drop dorong balik ke area 55 sampai dengan 50%-an. Baru setelah itu kita bakal melihat di sini nih altcoin rally seperti itu ya. Mungkin di akhir-akhir Oktober atau di sekitar bulan-bulan awal Oktober seperti itu ya. Nah, ini ekspektasi kita seperti ini. Jadi kemungkinan besar sekarang yang lagi on point itu adalah altcoin. Dan biarin aja untuk Bitcoin mau kemana terserah. Yang penting kita udah dikasih nafas ya untuk altcoin. Karena dari segi dominasi Bitcoinnya sudah mulai melemah seperti itu. Jadi tujuan pertamanya dia itu sekarang adalah koreksi dulu, naik dulu ke atas ya. Sehingga mungkin altcoin-altcoin bakal koreksi juga. Dan setelah itu kemungkinan besar kita akan melihat dari segi Bitcoin dominance akan drop kembali ke bawah seperti itu ya. Dan targetnya di sini kemungkinan besar kita di 55 dulu. 55 baru setelah 55 ini mungkin jebol ya, kita menargetkan di kisaran angka 50 sampai dengan 48%. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi meskipun market saat ini volatile, tapi teman-teman nggak usah terlalu panik atau teman-teman nggak usah terlalu sedih ya, karena di satu sisi kita juga dapat kesempatan nih untuk melihat momentum ya alt season kecil-kecilan lah ya yang terjadi saat ini. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman nggak ada di kereta, mendingan jangan masuk sekarang karena posisinya bahaya. Ya, kalau misalnya teman-teman udah masuk nih dari stasiun yang udah jauh misalnya gitu ya, tinggal tunggu aja pemberhentiannya teman-teman. Karena aku yakin sebenarnya kita udah deket ya di puncak siklus. Buktinya sekarang kita lihat dominasi Bitcoin udah drop ya di saat Bitcoinnya juga udah deket ATH seperti itu. Jadi sebenarnya kita lebih baik menyiapkan exit strategi ya daripada entry strategi karena posisinya sekarang udah lumayan berisiko kalau misalnya teman-teman entry sekarang seperti itu. Oke, itu aja yang pengen aku bahas di video kali ini teman-teman. Sekali lagi jangan lupa disclaimer ini bukan saran keuangan ya. Jadi please untuk teman-teman wajib lakukan riset lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.